Dalam beberapa hari terakhir, isu terkait BRICS sudah menjadi topik yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang sangat menarik terkait apa sebenarnya BRICS itu, dan kenapa isu ini banyak dibicarakan oleh masyarakat global saat ini. Untuk lebih memahami kompleksitas dan pentingnya BRICS dalam lanskap geopolitik dan juga ekonomi dunia, mari kita bahas sedikit tentang aliansi ini dan dampak yang akan ditimbulkan bagi tatanan global. Ya, BRICS adalah akronim untuk Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Sebuah grup aliansi ekonomi yang didirikan untuk tujuan meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, serta budaya. BRICS memiliki peran yang lumayan penting dalam ekonomi global yang akan datang, terutama untuk mengurangi ketergantungan negara-negara terhadap dolar dan juga memberikan alternatif dalam sistem moneter internasional. Dengan adanya aliansi ini, diharapkan stabilitas serta keseimbangan dapat terjadi, dan serta dapat mengurangi dominasi Barat dalam institusi global. BRICS sendiri dicetuskan oleh ekonom Goldman Sachs dan Jim O'Neill pada tahun 2001, yang kemudian secara resmi dibentuk pada tahun 2009. Tujuan utama BRICS ditujukan untuk mereformasi institusi keuangan dan politik internasional agar lebih mewakili kepentingan ekonomi negara berkembang. Aliansi ini berupaya menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan juga seimbang, dengan fokus kepada pembangunan berkelanjutan dan inklusif. BRICS juga berusaha untuk meningkatkan peran negara-negara berkembang dalam organisasi internasional seperti PBB dan juga IMF. Dengan langkah ini, negara-negara anggotanya diharapkan dapat memiliki pengaruh yang lebih signifikan dalam proses pengambilan keputusan global yang harapannya akan berdampak pada ekonomi dan politik di seluruh dunia. BRICS berupaya mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dengan melakukan de-dolarisasi, serta lebih memanfaatkan mata uang masing-masing negara dalam transaksi perdagangan di antara anggota-anggotanya. Aliansi ini juga telah mendirikan sebuah bank yang diberi nama New Development Bank atau NDB, berfungsi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Nantinya, seiring dengan bertambahnya anggota baru, BRICS sangat berpotensi menjadi kekuatan ekonomi global yang lebih beragam dan juga stabil. Meski memiliki potensi besar, BRICS juga menghadapi beberapa kekurangan yang bisa membatasi dampaknya. Dedolarisasi sendiri memiliki risiko untuk negara-negara yang masih bergantung kepada perdagangan dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Memiliki sistem ekonomi dan politik yang berbeda-beda menyulitkan dalam koordinasi yang lebih efektif. Kepentingan yang mungkin berbeda-beda di dalam anggota BRICS yang bisa menghambat kerjasama. Ada juga perbedaan budaya. Anggota BRICS memiliki budaya beragam, yang mungkin bisa menghambat komunikasi dan pemahaman bersama di dalam kerjasama. Memiliki potensi meningkatkan perdagangan serta investasi antar anggota, dan juga menciptakan pasar yang lebih besar dan terintegrasi untuk pertumbuhan ekonomi. Peluang kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi serta informasi bisa menjadikan BRICS memimpin dalam hal teknologi yang lebih baru, serta dapat memberikan solusi global yang lebih inovatif.
Adanya New Development Bank dapat mendanai proyek infrastruktur yang memiliki skala besar dan juga meningkatkan konektivitas, efisiensi ekonomi, dan kualitas hidup antara anggota. Keuntungan kerjasama politik yang bisa meningkatkan pengaruh BRICS dalam organisasi internasional dan juga memberikan suara lebih besar bagi negara-negara berkembang. BRICS berpeluang memimpin upaya global dalam pembangunan berkelanjutan dan juga fokus kepada energi terbarukan serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijak. Secara keseluruhan, BRICS akan memainkan peranan yang cukup penting dalam membentuk tatanan global ke depannya yang lebih multipolar serta mengurangi dominasi negara-negara maju dalam ekonomi dunia.